SOP yang kedua adalah bagaimana menemukan komponen yang rusak sebelum motherboard di power on. Jadi jangan langsung di power on, tapi ditemukan dulu komponen yang rusak agar nanti pada saat dihidupkan motherboard benar-benar sudah tidak ada yang short, tidak mengalami kendala no display. Dan ini cara untuk menemukan komponen yang rusak pada motherboard mati total. Yang pertama, biasa siapkan avometer digital, jangan lupa ini alat wajib. Posisikan pada dioda, kemudian setelah posisinya sudah di dioda, kita tes terlebih dahulu apakah dia connect, pro positif dan negatifnya. Ya, dia sudah connect. Kemudian setelah connect, karena ini simbol dioda, kita masukkan di bagian yang negatif, pro positif ya, jangan lupa ini simbol dioda loh ya, bukan resistansi. Kalau resistansi negatifnya diisi ke negatif sesuai urutan. Ini untuk ngecek mana komponen yang short. Ya, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara pengecekannya, saya jelaskan dulu. Distribusi tegangan pada motherboard adalah ketika pertama kali tombol on dinyalakan, cetek dinyalakan, yang akan pertama dihubungi tegangan standby adalah yang namanya SIO. Kemudian SIO ini nanti akan mengirimkan signal untuk mengaktifkan MOSFET ini untuk prosesor, untuk RAM, untuk VGA dan lain sebagainya melalui driver controller ya. Itu distribusi konsepnya seperti itu. Jadi untuk rangkaian paling dasar jangan langsung memvonis chipsetnya, prosesornya, jangan langsung divonis itu, tapi ada SOP-nya, ada urutannya, ada rangkaian paling dasar seperti MOSFET, controller, naik lagi di situ ada chipset, naik lagi di situ ada prosesor. Jadi yang dicek sebelum tegangan ini nyolok semua ya, sebelum tegangan ini nyolok semua ke motherboard, tentu kita cek dulu MOSFET dan driver MOSFET atau trigger untuk sinyal trigger MOSFET ini. Yang menjadi kesulitan pemula itu kadang-kadang adalah MOSFET diukur benar, tegangannya ada, drainnya isi, source-nya 0, triggernya 0, tapi dianggap isi. Mari kita lakukan pengecekan awal untuk komponennya. Saya akan tunjukkan dulu MOSFET yang benar itu seperti apa. Ini contoh bagaimana ngukur MOSFET. Ini ya, positif ada di negatif soket. Kemudian kita cek. Kalau yang benar harusnya keluar angka gede atau bahkan tidak sama sekali. Jadi tidak ada short. Nah, ini berarti connect. Source-nya langsung connect. Kalau source-nya langsung connect, gate-nya harus tidak ada koneksi 0 seperti ini. Kalau sampai 3 kaki ini 0 semua, jelas MOSFET ini rusak. Kita cek saja ya. Itu kaki source-nya 0. Kita masuk ke kaki drain. Ya, drainnya berisi. Ini pada saat belum dicopot komponen ya. Drain memang harusnya isi. Dan gate-nya juga harus berisi angka. Kalau isinya 0 semua, seperti yang di kaki ininya, source-nya, itu MOSFET pasti rusak. Diurut lagi ke berikutnya dari sini. Source ini keluar ke gate, ke drain MOSFET berikutnya. Ya, di sini keluar angkanya, berarti betul. Kemudian kita cek source-nya, oke 0 enggak masalah. Kemudian gate-nya tidak boleh 0. Nah, bisa dipastikan MOSFET ini masih benar, karena kalau MOSFET ini sudah konslet hubung singkat, mau dihubungkan dari mana saja angkanya pasti 0. Mudahnya seperti itu aja biar nanti nggak rumit pusing. Kemudian ini MOSFET berikutnya, isi tegangannya, isi ada pulsanya. Kemudian kaki source-nya dia 0, kaki drainnya dia isi betul. Gate-nya juga harus isi, tidak boleh 0. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa MOSFET untuk prosesor ini ya, ini benar semua. Kemudian saya cek berikutnya adalah MOSFET untuk regulasi 12 volt ke 1,5 volt prosesor yang di atasnya di sini. Mari kita cek satu persatu. Ini adalah kaki gate
kaki git keluar angka betul, kaki drain juga harusnya keluar angka ya betul. Kemudian kaki source-nya kita cek ya, tidak ada yang short ya. Kemudian berikutnya kita cek lagi, tidak boleh ada angka 0000 total di situ. Kalau 000 antara source dan gate sudah pasti itu MOSFET-nya rusak. Kemudian kita cek MOSFET yang ketiga di sini. Ya, di situ keluar ya ada pulsanya, kemudian di drainnya juga keluar, kemudian di source-nya juga isi. Nah, ini bisa dipastikan kalau posisi seperti ini MOSFET-nya masih bagus, belum ada yang short ya. Nah, kemudian langkah berikutnya tentu ke MOSFET berikutnya kita turun di bagian RAM. Di sini kita cek di sini. Jangan sampai ada MOSFET yang short. MOSFET-nya bener kabeh dening di iki. Nah, ini adalah koneksi secara straight hukum semikonduktor yang menggunakan simbol dioda. Kalau MOSFET-nya itu rusak, angkanya langsung 0 semua, itu pasti. Jadi langsung kedetek. Di sini 0, di sini isi, berarti itu MOSFET-nya masih bagus. Dan berikutnya, jika diukur menggunakan mode dioda atau semikonduktor, ternyata kok tidak ada MOSFET yang mencurigakan atau ada MOSFET yang rusak dengan pengukuran model dioda ini, tidak ada arus bocor antara plus dan min, maka langkah berikutnya adalah ngecek komponen-komponen di tahap 2 menggunakan resistansi. Resistansi ini pengukuran dengan arusnya boleh bolak-balik. Kalau dioda searah, kalau dengan resistansi nanti ngukur bolak-balik. Dengan mode itu nanti ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran, itu komponen yang rusak. Ini sementara dengan model semikonduktor dioda itu tidak ada yang bocor, berarti plus dan min tidak ada yang bocor. Menurut hukum searah arus tidak ada yang bocor. Kita pakai berikutnya dengan mode resistansi. Kita rubah voltmeter ini ke 200k atau 2000k terserah ya. Itu nanti kita cek resistansi dengan bisa boleh bolak-balik kalau resistansi. Ini avometernya harus di nol ya, harus dinolkan dulu, tidak boleh seperti itu. Nah, kalau sudah nol seperti ini bisa untuk melakukan pengukuran. Oke, kita cek kembali komponen per komponen. Kita akan cek dengan model pengukuran resistansi. Di sini saya akan langsung cek MOSFET-nya saja karena ini N channel, maka positifnya ada di drain. Kita cek di sini kelihatan angkanya. Kalau angkanya bergerak seperti itu menandakan dia terhubung dengan kapasitor, berarti ini kakinya benar. Kalau kakinya rusak short, dia langsung 0 ya. Kemudian yang berikutnya saya cek di gate-nya. Seperti apa gate-nya? Gate-nya diem, ini komponen benar ya. Kemudian berikutnya kita cek lagi di sini. Waduh, ini posisinya sulit ya. Kita lihat di sini keluar angkanya terus naik, dia terhubung dengan kapasitor dan kapasitornya benar. Kita pindah ke gate, dia diem. Kita cek lagi drain, kita pasang di source, keluar angkanya seperti apa, angkanya juga bagus ya. Kemudian kita pindah ke gate, dia diem. Ini MOSFET tiga-tiganya benar. Ini biasanya ngeluarin tegangan untuk controller prosesor ya. Ini pemicunya dari sini. Kemudian berikutnya komponen berikutnya kita cek lagi, masuk ke drain. Nah, ini sudah 0 ya, agak mencurigakan ini. Kemudian kita pindah ke gate-nya. Gate-nya diem. Berarti drain dan source posisi terhubung karena dia terpicu secara default. Berikutnya kita cek lagi drain dan source-nya, connect juga. Kita cek gate-nya, kalau dia diem berarti itu masih normal. Berikutnya kita cek lagi di sini untuk
drain source-nya dia langsung terkoneksi ya. Ini nilainya langsung 0, nilainya bisa langsung 0. Ini coba, ini agaknya kadang nyambung kadang enggak ini komponen. Nah ya, itu 0, drainnya 0, drain source-nya 0 ya. Kita lihat gate-nya, kalau dia 0 berarti ini rusak. Nah, ketemu ya. Ini adalah MOSFET yang jelas positif rusak. Diukur dengan model dioda dia nggak kedetek, kelihatan bener semua. Begitu diukur dengan resistansi, kita lihat drain source-nya terkoneksi 0 semua ya. Ini drain source-nya. Kemudian drain gate-nya juga 0. Nih, drain gate-nya juga 0. Ini sudah bisa dipastikan MOSFET rusak. Dari 6 MOSFET ini ada satu yang rusak. Kalau ini rusak, motherboardnya mati total. Di power on sudah nggak mungkin nyala. Ini harus diganti. Tinggal dilihat serinya berapa. Ini MOSFET ya. Sudah ketemu satu. Jadi yang penting dari video tutorial ini adalah Anda memahami mengenai bagaimana cara mencari komponen yang rusak pada motherboard yang mati total. Yang paling utama Anda butuhkan adalah Anda memahami prinsip kerja MOSFET, di mana drain dan source itu bisa terkoneksi karena gate-nya dipicu tegangan. Nah, setelah nanti pengukuran tanpa tegangan ya, tanpa colok ATX ini sudah ketemu komponennya, ini komponen harus segera diganti sebelum kita colok ATX-nya. Karena sebab nanti MOSFET ini diganti yang benar sekalipun, nanti kalau ATX-nya nyolok ke sana, di-on-kan, sudah nyala motherboardnya, itu masih belum tentu display atau masih bisa ada kemungkinan no display. Nah, pada saat nanti dipasang komponennya langsung display, berarti motherboard sudah benar. Kalau no display, berarti kita lanjut ke SOP 3, yaitu bagaimana mengukur komponen-komponen ini pada saat bekerja, sudah diisi tegangan, alias sudah power on. Ini nanti diganti dulu, MOSFET ini sudah ketemu. Yang inti di video ini Anda tahu betul bagaimana cara menemukan komponen yang rusak sebelum colak-colok soket tegangan ATX ini, karena berbahaya sekali kalau MOSFET ada yang short langsung dicolok, salah-salah power supply-nya nanti yang jadi korban. Sementara itu video kali ini mengenai bagaimana cara menemukan komponen yang rusak di motherboard yang mati total. Nanti ketemu di video berikutnya di SOP 3, bagaimana cara mengukur komponen pada saat sedang bekerja, sudah dialiri tegangan. Nanti tegangan yang didistribusikan ke seluruh komponen di mainboard ini benar atau enggaknya bisa dilihat angkanya, mulai dari tegangan VSB atau stand B nya, POK nya, switch-nya 5 volt, 33, 3,3, 1,5, 1,7, 12 dan lain sebagainya. Itu untuk di SOP 3 nanti video berikutnya. Sementara itu di SOP 2, terima kasih atas atensi perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas, semoga bermanfaat.